Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي في الله والمسلمين والمسلمات jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak, sehingga pada malam hari ini, di malam yang mulia, malam Jumat, merupakan sayyidul ayyam, penghulunya hari, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat di dalam salah satu majlis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin yang hadir saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita ini dinilai ibadah, dan teruslah kita belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Maka ibadah tidak boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tentunya harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amalan yang tidak ikhlas. Dan itulah salah satu syarat diterimanya sebuah amalan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam menuntut ilmu adalah dengan niat ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri, juga berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain. Menuntut ilmu dikatakan ikhlas apabila dia berniat untuk dengan ilmu tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut dia bisa beribadah kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala di atas al-basirah, di atas ilmu. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidatur Rafidah, Aqidah Syiah Rafidah, wa mauqifuhum min ahli sunnah wa mauqifu ahli sunnati minhum, sikap mereka terhadap ahlu sunnah dan sikap ahlu sunnah kepada mereka orang-orang Syiah Rafidah, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu masih kita bahas tentang
yaitu akidah Rafidhah, mulai dari sikap akidah mereka kepada Allah, menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui dan Allah mengetahui itu setelah terjadinya sesuatu. Itu akidah bada. Ada juga akidah ar-raj'ah, reinkarnasi, yaitu imam-imam mereka nanti akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Tujuan dibangkitkannya adalah untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah merampas kekuasaan Ali radhiyallahu taala anhu menurut mereka. Ada juga akidah yaitu tahriful Quran, menghapus Al-Quran, menganggap Al-Quran yang ada saat ini adalah sepertiga dari Al-Quran yang dimiliki oleh mereka. Ada juga namanya akidah taqiyah, yaitu mereka berbohong, bolehnya berbohong. Akidah mereka taqiyah, yaitu mereka bisa masuk kemana-mana, ya, mereka itu berkamuflase, bisa masuk ke semua ormas, ya, itu namanya taqiyah. Dan juga akidah mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bagaimana kebencian mereka kepada para sahabat, khususnya Syekhan, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Pada malam hari ini adalah inti dari pembahasan kita, sebagaimana pembahasannya juga inti daripada kitab ini menjelaskan tentang akidah Rafidhah. Saat ini kita akan membahas al-mabhasul rabi', muta'anur rafidhati ala a'immati ahli sunnati wa ulama'ihim. Celaan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah kepada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sebagaimana kita ketahui, di antara akidah Rafidhah, mereka sangat membenci dan menghinakan para sahabat yang mulia, khususnya Abu Bakar dan Umar. Maka sebagaimana mereka membenci kedua sahabat tadi dan sebagian besar para sahabat, mereka juga membenci para ulama ahlu sunnah yang menyerukan kebenaran. Semakin ulama tersebut memiliki peran yang tinggi di dalam Islam, maka semakin benci orang-orang Rafidhah kepada ulama tersebut. Ya, makanya mereka sangat membenci Abu Bakar dan Umar karena keduanya memiliki keutamaan dan peran penting dalam penyebaran Islam. Jadi semakin mereka itu melihat ada seorang ulama yang sangat getol dalam membela Islam, seorang ulama yang memiliki peran yang sangat luar biasa dalam Islam, maka mereka itu juga akan semakin benci, ya, maka mereka juga akan semakin gemar untuk menjatuhkan dan menghinakan ulama tersebut. Di sini kita akan bawakan beberapa contoh celaan mereka kepada ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya kepada ulama-ulama para sahabat, ulama-ulama para tabi'in, dan juga ulama para tabi'ut tabi'in. Di antara ulama para sahabat, jelas mereka para sahabat sebagian besar dikafirkan oleh orang-orang Rafidhah. Demikian pula celaan mereka kepada imam-imam mazhab yang empat, sebagaimana kita kenal saat ini, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan satu lagi siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullahu ajma'in. Mereka itu adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik, celaan mereka kepada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya celaan mereka kepada Imam Abu Hanifah. Disebutkan oleh salah satu tokoh mereka, mereka mengatakan, "Lau qala Abu Hanifah, lau adrakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akhadha bi kasri min aqwali." Ini tuduhan mereka. Jadi seolah-olah Abu Hanifah mengatakan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku, niscaya
ia akan lebih banyak mengambil perkataanku, kata Al-Imam Abu Hanifah. Menurut mereka ini tuduhan keji, ya. Padahal beliau rahimallahu taala pernah mengatakan dalam salah satu ucapannya, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina man lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang itu mengambil pendapatku, berpendapat dengan pendapatku kalau dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya, berdalilnya. Ya, di dalam ucapan lain beliau mengatakan haramun, haram man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Siapa yang tidak tahu dalil pendalilanku untuk berfatwa dengan ucapanku. Bahkan beliau juga mengatakan wa idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah taala wa khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatruk qawli. Jika aku mengatakan suatu ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah ucapanku. Tetapi orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan sebaliknya, ya. Ini tuduhannya keji, celaan. Kemudian juga di antaranya celaan kepada Imam Malik, celaan kepada Imam Syafi'i rahimallahu taala. Di antara ucapan mereka kepada Imam Syafi'i adalah sawwadallahu wajha Ibnu Idris. Semoga Allah menghitamkan wajah Ibnu Idris. Ini nama Imam Syafi'i. Itu siapa nama aslinya? Muhammad bin Idris. Nama Imam Asy-Syafi'i. Nah, beliau ini dikatakan, didoakan oleh orang Syiah Rafidhah, semoga Allah menghitamkan wajahnya. Na'udzubillah. Padahal beliau itu gelarnya apa? Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Tapi mereka orang Syiah Rafidhah mendoakan dengan doa kejelekan. Bahkan mereka juga mengatakan Imam Syafi'i ghairu faqihin, bukan orang yang faqih menurutnya. Wala ma'munun, bukan orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ya. Ini tuduhan kepada Imam Syafi'i. Juga kepada Imam Malik tadi. Kita tahu bahwa Imam Malik rahimallahu taala satu-satunya imam ulama yang pertama kali membukukan hadis dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimallahu taala. Kemudian juga celaan mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Ia mengatakan Imam Ahmad jahilun syadidun nasab. Ya, la yu'addu minal fuqaha. Kata Syiah, salah ulama mereka, Imam Ahmad itu jahil katanya. Jahil, sangat curang, tidak dianggap sebagai ulama. Padahal kita tahu bagaimana sejarah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam membela sunnah ini. Ya, dalam membela ajaran Islam ini, meskipun beliau itu dipenjara, meskipun beliau itu dipukul punggungnya oleh pemimpin mereka, dihukum sampai meninggal dunia di penjara. Nah, ini pembelaan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan masih banyak lagi celaan-celaan mereka. Kemudian juga mereka tidak luput mencela dua ulama besar yang memiliki kitab yang fenomenal yang saat ini menjadi rujukan seluruh kaum muslimin, yaitu menghina Al-Imam Al-Bukhari dan juga menghina Imam Muslim. Ya. Di antara hinaan mereka, sebagaimana seorang tokoh mereka mengatakan, Imam Bukhari katamal Bukhari wa Muslimun akhbaran jamma fi fadail ahli al-baiti sahihatan ala syartihima. Kata ulama mereka bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mereka keduanya menutupi, menyembunyikan kabar-kabar yang begitu banyak tentang keutamaan ahlu bait. Ya, ini celaan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Baik. Dan yang selanjutnya kata beliau, kata ibu ulama mereka, za'ama anna syaikhaini qad asqataha min kitabihima. Bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim mereka telah
menyembunyikan dan menjatuhkan hadis-hadis, menghilangkan hadis-hadis tentang keutamaan ahli bait. Ini menurut mereka, ya. Dan masih banyak sekali celaan mereka kepada ulama-ulama tersebut. Nah, ini dari apa yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya orang-orang Rafidhah mereka itu sangat amat getol dalam mencaci maki imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa tujuan mereka itu seperti itu? Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam. Karena dengan dijatuhkan kehormatan para ulama, orang-orang yang ingin belajar Islam tidak akan lagi mau kepada mereka. Ya, menghancurkan kehormatan para sahabat yang membawa bendera Islam, maka dengan demikian mereka itu orang-orang yang ingin belajar Islam tidak mau lagi belajar kepada mereka. Baik. Yaqulu rahimallahu ta'ala. Kita lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala tentang orang-orang Rafidhah. Ar-Rafidhah kafarat Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa 'amatal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang Rafidhah mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman dan mengkafirkan sebagian besar dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya. Yang dan mengikuti dan mengkafirkan sebagian besar atau kalau tidak dikatakan seluruhnya orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Alladzina radhiyallahu anhum wa radu an. Padahal mereka para sahabat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafaru jamaahir ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Bahkan mereka juga mengkafirkan sebagian besar pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Islam yang terdahulu dan kalangan umat Islam yang saat ini. Ini akidah mereka, jamaah sekalian. Fayakfuru fayukaffiruna kulla man i'taqada fi Abi Bakr wa Umar wal muhajirin wal ansar wal adalah. Dan mereka mengkafirkan setiap orang yang meyakini keadilan Abu Bakar dan Umar. Adalah kalau dalam ilmu hadis itu artinya muru'atu fid din, orang yang menjaga agama. Orang yang menjaga agama, ya, tidak melakukan kemaksiatan, kefasikan, itu namanya al-adalah. Dan kita yakini Abu Bakar adalah orang yang sangat menjaga agama. Umar juga demikian, adalah orang yang menjaga agama, adil, udul. Para sahabat sifatnya udul. Nah, ketika kita meyakini para sahabat mereka adalah orang-orang yang adil, maka yang meyakini hal tersebut juga dikafirkan oleh orang-orang Rafidhah. Ya, bagaimana kejinya mereka dalam membenci ulama ahlu sunnah dan para pengikutnya. Aw yastaghfiru lahum kama amara Allah bil istighfari lahum. Ya, dan juga mengkafirkan setiap orang yang mendoakan ampunan kepada para sahabat. Sebagaimana kita baca dalam surat di juz 28 itu, walladzina ja'u min ba'dihim qalu rabbana fil lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Itu siapa? Mereka dahulu para sahabat, ulama yang telah meninggal dunia. Ya. Nah, kalau kita mendoakan seperti ini, mereka juga mengkafirkan kita. Memujinya tidak boleh. Menghormati para sahabat tidak boleh. Meyakini para sahabat adalah orang-orang yang adil juga tidak boleh. Nah, siapa yang meyakini tersebut juga dikafirkan oleh orang-orang Rafidhah. Oleh karena itu mereka mengkafirkan ulama-ulama besar seperti Sa'id bin Musayyib, Abi Muslim Al-Khawlani, Uwais Al-Qarni, wa Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Malik wal-Auza'i, wa Abu Hanifah, wa Hamad bin Zaid, wa Hamad bin Salama, wa Thawri, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Fudail bin Iyad, wa Abi Sulaiman Ad-Darani, ya, wal Junaid bin Muhammad, wa Sahal bin Abdullah At-Tasturi, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama yang mereka benci, yang mereka jatuhkan kehormatannya. Wajar kalau mereka itu
tidak menghormati Islam karena mereka tidak mau belajar kepada orang tersebut. Ya, baik. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan mereka yang sangat buruk kepada ulama-ulama kita. Sampai mereka mengatakan wa aksar muhakkikihim indahum yaruna Abu Bakar wa Umar wa aksar muhajirin wa ansar wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu Aisyah wa Hafsah wa sa'ir a'immatil muslimin wa amatuhum ma amanu billahi tarfata'in. Sampai mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, muhajirin dan ansar dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Hafsah dan seluruh kaum muslimin, mereka tidak beriman sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sampai istri Nabi SAW pun dianggap tidak beriman. Li'anna al-imana alladhi yata'aqqabahu al-kufr 'indahum yakunu batilan. Mereka iman mereka tidak sah. Mereka itu tidak sah. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mereka mengatakan wa minhum, sebagian mereka mengatakan man yara anna farjan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi jama'a bi Aisyah wa Hafsah la budda an tamassahu nar. Mohon maaf, saya artikan ya. Menurut mereka, sebagian mereka mengatakan, bahkan mereka mengatakan kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya menyetubuhi Aisyah dan Hafsah itu harus dibakar dengan api neraka. Bayangkan, kenapa? Karena ia telah memasukkan sesuatu kepada hal yang haram menurut mereka, yaitu telah menyetubuhi orang-orang kafir. Karena menurut mereka Aisyah, Hafsah adalah kafir. Jadi li'anna wat'al kawafir haramun indahum, menyetubuhi orang kafir adalah haram untuk mereka. Bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari celaan orang-orang Syiah Rafidah. Ini ma'asal muslimin akhwati wa ikhwani wa akhwati fillah yang harus kita ketahui. Tidak mungkin yang namanya Syiah Rafidah bisa bergabung berjalan bersama dengan kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sikap mereka kepada Ahlus Sunnah. Sekarang kita akan bahas sikap Ahlus Sunnah kepada mereka. Yang pertama, mauqifu Ahlul Baiti min ar-Rafidah wa min aqaidihim, yaitu sikap Ahlul Bait kepada Syiah Rafidah terhadap akidah-akidah Syiah Rafidah. Pertanyaannya, siapa itu Ahlul Bait? Apakah Ahlul Bait itu sebagaimana diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidah hanya keturunan Ali, ya, Fatimah, Hasan, Husain dan di bawahnya, atau yang lainnya? Baik, Ahlu al-Bait, ada dua suku kata di sini. Ahlu al-Bait, ya, ahlu itu adalah keluarga, al-Bait rumah, ya. Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 5. Yang pertama, keluarganya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, keluarganya Ja'far. Yang ketiga, keluarganya Abbas, ya. Yang keempat, keluarganya Haris bin Abdul Muttalib. Dan yang kelima, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga Ahlul Bait, ya. Istri-istri Nabi SAW termasuk Ahlul Bait. Nah, ini orang-orang Rafidah mengklaim mereka cinta dengan Ahlul Bait, tapi yang dimaksud Ahlul Bait itu Ahlul Baitnya adalah keturunan daripada Husain. Selain daripada itu mereka tidak mencintai, karena banyak celaan mereka kepada Aisyah, celaan mereka kepada istri Nabi yang lain. Nah, jadi slogan cinta kepada Ahlul Bait itu dimanfaatkan oleh mereka untuk mengelabuhi kaum muslimin, ya. Nah, di antara ulama-ulama Ahlul Bait yang mempunyai sikap keras kepada mereka orang Rafidah, kita akan sebutkan nanti, ya. Baik, a'immatu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam kasairi ahli sunnah fi mauqifihim min Rafidah. Sikap Ahlul Bait, ulama Ahlul Bait kepada orang-orang Rafidah itu sama dengan sikap Ahlus Sunnah kepada orang-orang Rafidah, ya. Mereka meyakini kesesatan dan penyimpangan orang-orang Rafidah dari jalan kebenaran.
dan bahkan mereka itu mencela dengan celaan yang begitu keras kepada orang-orang Rafidhah karena mereka memiliki akidah yang batil. Ya. Fa mimma ja'a anhum fi bara'atihim min aqaid Rafidhah wa ta'silihim aqidah Ahlus Sunnah. Di antara berlepas dirinya ulama Ahlul Bait kepada orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu di antaranya adalah ma sabata an Ali wa tawaturi anhu annahu qala wa huwa ala minbari al-Kufah. Suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebaik-baik umat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Ini berlainan, bertentangan yang diklaim oleh orang Rafidhah bahwasanya keduanya adalah berhala saat itu. Ya. Padahal Ali sendiri mengatakan sebaik-baik umat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, wa aimallahi inni kuntu la'adunu an yaj'alaka Allah ma'a sahibaik wa dhalika anni kuntu asma' katsiran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguh demi Allah saya ingin seperti dua sahabat itu. Karena apa? Karena beliau Rasulullah SAW sering mengatakan, aku mendengar dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kata Rasulullah, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Pujian Nabi SAW kepada dua sahabat tadi. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu ingin seperti itu. Ya, berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka sangat membenci dua sahabat yang mulia tadi. Bahkan menyamakan keduanya seperti berhala, ya, patung-patung. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, di antara perkataan ulama Ahlul Bait adalah qaulul Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib. An Amr bin Assam qala, dari Amr bin Assam dia mengatakan, qultu lil Hasan, aku katakan kepada Hasan, inna syi'ata taz'am anna Aliyan mab'usun qabla yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah mereka mengklaim bahwasanya yaitu Ali bin Abi Thalib akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Apa kata Al-Hasan? Kadzabullah ma haula'i bisyi'ah law alimna annahu mab'usun ma zawwajna nisa'ahu wa la iktasamna malahu. Mereka berdusta selama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dusta selama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah orang-orang Syiah yang sebenarnya. Law alimna, seandainya mereka mengatakan, seandainya kami mengetahui bahwasanya Ali itu akan dibangkitkan sebelum hari kiamat, niscaya ia tidak akan menikahkan putri-putrinya kepada kami. Ya, tidak akan membagikan harta-harta peninggalannya kepada kami. Nah, ini dia. Ya, baik. Kemudian perkataan Al-Husain bin Ali. Kalau tadi Hasan, sekarang Al-Husain. Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Kana yaqul fi syi'atil Iraq. Ia mengatakan kepada Syiah yang ada di Irak, alladzina katabuhu wa wa'aduhu bin nasr, yang mana orang-orang Syiah yang di Irak tadi menulis surat kepada Al-Husain tentang pembelaan mereka kepada Al-Husain, janji-janji mereka kepada Al-Husain untuk mengangkat sebagai khalifah, mendukung Al-Husain sebagai pemimpin untuk menggantikan Yazid bin Muawiyah. Ya, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, diganti oleh anaknya bernama Yazid bin Muawiyah. Ya. Summa tafarraqu anhu wa aslamu ila a'dahu. Tetapi mereka membohongi ketika terjadi bertemunya dua kelompok. Kelompoknya Yazid bin Muawiyah yang diutus atas panglima yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Di tangan beliau lah, di tangan dia lah yang terbunuhnya Al-Husain. Ya.
Mereka ketika bertemu dengan dua pasukan ini, bukan dua pasukan ya, karena kelompoknya Husain tidak membawa pasukan, hanya keluarga-keluarganya saja. Tapi kelompoknya Ubaidullah bin Ziyad membawa pasukan yang banyak. Kenapa kelompoknya Ubaidullah bin Ziyad membawa pasukan yang banyak? Karena yang mereka tangkap, yang mereka dengar bahwasanya Al-Husain itu sedang menuju ke Irak, dari Mekah menuju Irak untuk mengambil kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Ini kisah terbunuhnya Al-Husain di tanah Karbala. Ya, karena banyak versi-versi macam-macam. Ada yang mengatakan setelah dibunuhnya Al-Husain, kepalanya dibawa, kemudian dibawa keliling. Kemudian istri-istrinya juga dibawa keliling, kata sebagian riwayat. Tapi riwayat yang sahih adalah terjadinya pembunuhan Al-Husain di tanah Karbala itu atas undangan dan iming-iming dari orang-orang Syiah yang ada di Irak kepada Al-Husain untuk datang ke Irak mengambil kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Nah, sebenarnya Al-Husain yang ada di Mekah, kan tinggal di Mekah, udah dinasihati oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Arqam dan seterusnya. Banyak para sahabat-sahabat yang masih hidup menasihati, jangan pergi ke sana. Karena orang-orang Irak mereka banyak ya Syiah yang penipu, suka berdusta. Jangan pergi ke sana. Ada seorang yang terbunuh di sana, jangan. Tetapi kata Al-Husain, kami sudah istiqoroh, sudah berdoa kepada Allah, insyaallah saya akan berangkat. Tetap berangkat. Sebelumnya sudah dinasihati. Ya. Nah, karena niatnya itu Al-Husain ke sana itu bukan untuk mengambil kekuasaan, niatnya hanya ingin pindah dari kota Makkah menuju Irak. Nah, orang-orang yang di Irak tadi yang simpatisannya Ali bin Abi Thalib, pendukung Syiah, yang menisbatkan Syiah di kelompoknya Ali, yang pendukungnya Ali, mengirim surat kepada Al-Husain tadi, terus dikirim, bahkan datang, ayolah pindah ke sana saja, di sana nanti kita kita ambil kekuasaannya Yazid bin Muawiyah. Kita sudah mendukung semua, bersepakat di sana, sudah semua sepakat bahwasanya Anda yang akan menjadi khalifah. Terus itu. Akhirnya beliau datang, pergi bersama keluarganya, tidak membawa pasukan karena dia memang ingin pergi saja. Sampai di tanah Karbala. Ya, terdengar pasukan oleh Yazid bin Muawiyah, dikirimkanlah seorang yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Pasukan tersebut itu pemimpinnya, panglimanya, ketemu di situ. Akhirnya terjadilah sesuatu dan orang-orang Syiah Rafidhah tadi yang mereka itu mengirim surat kabur, tidak mau menolong, kabur mereka. Lihat bagaimana pengkhianatannya mereka, kabur. Akhirnya terbunuhlah Al-Husain, dipenggal kepalanya. Ya, dipenggal kepalanya, dibawa menemui Yazid bin Muawiyah, diletakkan di atas bejana, kemudian ditusuk-tusuk dengan pedang oleh Ubaidullah bin Ziyad tadi. Matanya, hidungnya, giginya digini-ginikan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Sebenarnya Yazid bin Muawiyah mengingkari hal tersebut. Ini tidak pantas seperti itu. Dan di situ ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas ini mengingkari, singkirkan pedang Anda dari wajah Al-Husain, karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menempelkan wajahnya di wajah Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Apa jawaban mereka? Kalau seandainya aku tidak melihat engkau wahai Anas sudah tua, akan kupenggal. Lihat. Nah ini. Nah, meninggalnya Al-Husain tadi terjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Husain itu dibunuh itu sesuai dengan hadis. Kenapa? Karena orang yang datang untuk mengambil kekuasaan yang sudah ada itu wajib disingkirkan, dibunuh. Ya. Ini pendapat pertama. Berarti ketika dibunuhnya Husain oleh Ubaidullah bin Ziyad itu sesuatu yang benar katanya. Pendapat yang kedua adalah orang-orang yang hulu. Artinya apa?
tidaklah terjadi peperangan, tidaklah terjadi jihad kecuali atas izin daripada Al-Husain. Apapun yang dikatakan oleh Husain itu harus diikuti. Ya. Dan kelompok ketiga yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, bahwasanya Al-Husain itu meninggal dunia adalah terbunuh dengan terzalimi dalam keadaan mati syahid. Beliau bukan ingin menjatuhkan kekuasaan Yazid bin Muayyad, tidak. Kalau dia atau kalau beliau ingin datang untuk menghancurkan kekuasaan Yazid bin Muayyad, tentunya membawa pasukan yang banyak. Tapi beliau adalah membawa keluarganya saja. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus pertengahan, menghindarkan sesuatu yang mencaci maki kedua belah pihak para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, makanya sikap kita mengatakan Al-Husain meninggal dunia terbunuh dalam keadaan terzalimi dan beliau mati syahid. Ya. Dah terbunuhnya Al-Husain tadi dijadikan peringatan oleh orang-orang Rafidhah, khususnya di bulan Al-Muharram, sebelum Muharram, sebagai hari ratapan bagi mereka atas meninggalnya yaitu Al-Husain. Mereka memukul-mukul diri mereka dengan pedang dan seterusnya sampai berdarah-darah dengan alasan ikut bersedih ya atas meninggalnya Husain radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kata Al-Husain ketika disebut nama-nama orang Rafidhah, kata beliau, Allahumma inna ahlal Iraqi gharawni. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang Irak mereka telah menipuku, khada'uni, telah menipuku, wa sana'u ya bi akhi ma sana'u. Allahumma syattat alaihim amrahum wahsuhum ajada. Doa kejelekan kepada orang-orang Rafidhah. Ya Allah, hancurkan mereka, cerai berikan barisan mereka dan hitunglah mereka, artinya dihancurkan mereka itu. Doanya Al-Husain kepada orang Rafidhah yang di Irak. Ini menunjukkan bahwasanya ulama Ahlul Bait juga membenci mereka. Nah, baik. Kemudian juga perkataan daripada Ali bin Al-Husain. Siapa nih Ali bin Al-Husain? Berarti cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Husain kan cucunya. Ya. Sabata anhu telah sahih dari beliau, dia mengatakan, ya ahlal Iraq ahabuna hubbul Islam wa la tuhibbuna hubbul asnam fama zala bina hubbukum hatta sara al-nashina. Wa anhu rahimallahu ta'ala annahu ja'ahu nafarun ahli Iraq faqalu fi Abi Bakr wa Umar wa Utsman falama farahu qala lahum. Nah, ada orang Syiah dari kalangan yang di penduduk Irak datang menemui Ali bin Al-Husain, lalu menceritakan hal-hal buruk tentang Abu Bakar dan Umar. Setelah mereka selesai, maka Ali bin Husain mengatakan, alla tukhbiruni antum al-muhajirun awwaluna alladhina akhraju min diyarihim wa amwalahum yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ya, kabarkan kepada kami, kata Ali bin Husain, apakah kalian itu termasuk sahabat-sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, yang mereka ya dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, harta-harta mereka dirampas demi untuk mencari keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yansurunallaha wa rasulahu, dan menolong Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang jujur, orang yang benar. Kata orang Rafidhah tadi, la, tidak. Fa antumul ladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim, apakah kalian orang yang tinggal di kota Madinah, ya, yang beriman sebelum para sahabat Nabi yang di Mekah datang ke hijrah ke Madinah, yang mana mereka itu sangat mencintai orang-orang Muhajirin dan tidak pernah merasa iri kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan orang-orang Ansar mendahulukan keutamaan, mendahulukan kepentingan orang-orang Muhajirin meskipun dalam keadaan susah. Ini banyak kisahnya ya. Ada yang sampai ini di sana ada kebunku, silakan kamu kau ambil. Ya, di sana saya punya istri 2. Kalau mau kamu saya ceritakan, ambil 1. Ini saking cintanya orang-orang Ansar kepada al-Muhajirin. Ya, apakah kalian termasuk mereka? Mereka bilang tidak. Maka kata Ali bin Zaid, asyhadu annakum lastum minal ladzina qala Allah.
saya bersaksi kalian bukanlah orang yang pernah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Kamu bukanlah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan ya para sahabat. Ya setelah para sahabat mereka mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa ya orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi bukan termasuk dalam ayat tersebut. Artinya ya bukan orang-orang yang mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Baik, ini pembahasan kita. Sebenarnya masih ada beberapa ucapan dari para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti juga perkataan ulama-ulama yang seperti di kalangan tabi'in dan seterusnya. Banyak sekali kita ingin bawakan, namun waktunya sudah selesai karena mungkin saya habis sisa rekul lain, jadi saya cukupkan sampai di sini saja ya. Ada perkataan Imam Malik, perkataan Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan seterusnya tentang keburukan dan kebodohan orang-orang Syiah Rafidhah ya. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya orang yang paling jahil, orang yang paling dungu, orang yang paling jauh dari kebenaran, orang yang paling munafik adalah mereka orang-orang Rafidhah. Banyak sekali berkata ulama tentang Syiah Rafidhah. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Saya anggap kitab ini sudah selesai. Ya. Maka insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan yang lain. Insyaallah akan saya bawa kitab yang baru tentang Aqidatul Khawarij. Hakikat akidah Al-Khawarij. Setelah kita bahas akidah Rafidhah, kita bahas juga tentang akidah Al-Khawarij. Kenapa kita bahas seperti itu? Ya, karena kita mengetahui keburukan bukan berarti kita ingin melakukan keburukan. Seorang itu akan sempurna ilmunya bila dia mengetahui yang hak dan mengetahui yang batil. Sebagaimana dia mengetahui mana tauhid dan mana itu lawan daripada tauhid itu kesyirikan. Seorang itu mengetahui ini sunnah dan juga dia harus mengetahui lawan daripada sunnah itu al-bid'ah. Nah, dua-duanya ini harus kita bahas untuk kesempurnaan pemahaman kita dalam agama ini. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.